Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Justus Petrus Karma, NIM 1925-11040, kelas B, semester 2, mata kuliah Pendidikan Multikultural, dosen pengasuh Syarul SPD MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar dalam artian memiliki banyak sekali kekayaan yang beragam. Dari beragam kekayaan yang ada di Indonesia, kebudayaan menjadi kekayaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan di Indonesia terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Di setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaannya masing-masing. Tidak mengherankan jika Indonesia disebut sebagai negara plural, atau terkadang yang menyebut Indonesia sebagai negara multikultural. Dikarenakan banyak warga dari luar daerah atau luar provinsi dari Indonesia melihat keragaman budaya yang ada, kagum melihat perbedaan-perbedaan masyarakat dapat memiliki persatuan di negara Indonesia ini. Banyak negara menganggap bahwa Indonesia menjadi contoh baik dalam persatuan yang dilatar belakangi oleh perbedaan, karena masih banyak negara di dunia yang masih kesulitan menangani permasalahan seperti konflik antar ras, kepercayaan, suku, dan adat. Pembahasan ini akan memuat mengenai masyarakat Indonesia plural menuju masyarakat multikulturalisme. Masyarakat multikulturalisme kemudian memberikan kajian mengenai pendidikan Indonesia yang berlandaskan multikulturalisme, dilanjut mengenai tujuan dari pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Masyarakat Indonesia plural majemuk menuju masyarakat multikulturalisme. Dalam hal ini multikulturalisme Indonesia memang dapat dicap sebagai negara multikultur, namun pada saat kebersamaan banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari dan memahami bahwa Indonesia adalah masyarakat yang multikultural. Sayang sekali bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tidak tahu apa-apa tentang pengertian dari masyarakat multikultural. Melihat dari situ, ada beberapa permasalahan ke depannya yang akan sulit untuk diselesaikan, apalagi jika menyangkut ras, kepercayaan, suku, dan adat. Keragaman budaya di saat kebersamaan menjadi pemicu perpecahan serta persatuan. Perlu ditinjau bahwa dasar negara Indonesia Pancasila menjadi dasar yang disusun oleh bapak-bapak bangsa kita yang melihat masyarakat Indonesia atas keragaman budaya. Sebenarnya konsep dari multikulturalisme susah tercipta sejak sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Seluruh isi dan kandungan dari masing-masing bunyi Pancasila adalah rancangan yang membantu negara Indonesia agar dapat menjadi suatu keragaman yang bersatu lewat adanya keragaman. Melihat hal tersebut, apa yang perlu dilakukan dalam mempertahankan multikulturalisme di Indonesia? Dari sini kita dapat tahu bahwa penting untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, bagaimanapun persatuan yang ada perlu kita pertahankan. Pendidikan Indonesia dengan multikulturalisme dari Parsudi Suparman tahun 2002 dalam tulisan yang berjudul Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural, beliau memberitahukan bahwa terdapat 3 cara untuk melancarkan multikulturalisme di Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mempunyai landasan pada multikulturalisme, seperti halnya dengan negara Amerika Serikat dapat menjadi salah satu contoh negara multikultural seperti Indonesia yang memberikan pendidikan multikulturalisme kepada masyarakat di sekolah. Pendidikan multikultural di Amerika bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai multikulturalisme di Amerika, dan para siswa diharapkan untuk memberikan dampak baik setelah memahami dan paham multikulturalisme. Setidaknya dengan diberikannya pendidikan multikulturalisme di kurikulumnya, masyarakat Amerika dapat saling menghargai satu sama lain, tidak melihat atas dasar ras, agama, dan adat.
walaupun sulit untuk menerangkan dan tidak akan semua masyarakat yang dapat menerima atau memahami pengertian dari multikulturalisme dengan baik. Namun tetap pendidikan menjadi sarana yang efektif dalam pemberian pengetahuan multikulturalisme. Di Indonesia belum ada atau kurang ada pembelajaran mengenai pengetahuan multikulturalisme di kurikulum pendidikannya. Walaupun terdapat pembelajaran multikulturalisme di beberapa mata pelajaran, namun hal ini masih kurang efektif dalam memberikan pengetahuan multikultural. Diperlukan mata pelajaran khusus yang memang dibuat dan disusun atas landasan dari multikulturalisme. Mata pelajaran ini dapat dijadikan sebagai muatan lokal, bahkan dapat disedarkan dengan pelajaran umum. Dan tentu saja pemberian pengetahuan multikulturalisme ini didasarkan oleh masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Walaupun terdapat contoh pendidikan multikulturalisme yang diberikan di sistem pendidikan Amerika Serikat, pendidikan multikultural yang berorientasi pada masyarakat multikulturalisme di Indonesia lebih efektif untuk digunakan. Dalam hal penggambarannya, pembelajaran multikulturalisme ini dapat menjadi bagian dari kurikulum di pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. Dengan begitu, baik pengertian pengetahuan ilmu yang didapatkan dari pendidikan multikulturalisme dapat diimplementasikan dengan baik oleh para siswa dalam bermasyarakat, agar nantinya juga membangun masyarakat masa depan yang mempertahankan kesatuan keragaman Indonesia. Sekolah sebagai salah satu institusi sosial yang berperan banyak dalam mengembangkan konsep multikulturalisme ini. Untuk itu, selain dalam pembelajaran akademik, sekolah dapat memberikan sosialisasi kepada siswa untuk mengedepankan tegang rasa antar sesama masyarakat Indonesia dan mengedepankan persatuan kecil atas dasar multikulturalisme di dalam sekolah. Dalam hal ini, sekolah memberikan pendidikan yang tidak hanya berdasarkan akademik namun juga bersifat moral serta juga berlandaskan kepada kebudayaan multikulturalisme. Guru di dalam sekolah hendaknya dapat memberikan model-model pembelajaran yang dapat mengefektifkan masuknya pengetahuan multikultural kepada para siswa. Penyesuaian yang perlu dilakukan dilihat dari asal atau daerah sekolah tersebut. Perlu dikedepankan relatisme kebudayaan dalam pembelajaran multikulturalisme, yang perlu relatisme melihat kebudayaan yang dilihat tanpa memberikan penilaian subjektif mengenai budaya satu dengan lainnya memiliki bobot, atau salah satunya memberikan kebudayaan yang lebih baik dari budaya lain. Menurut Eslim tahun 2015, untuk itu seorang pengajar perlu menghilangkan sifat etnosentris dalam pribadinya, menyampaikan pemaparannya mengenai kebudayaan yang melihat subjektivitasnya dalam dan dapat memberikan pengetahuan yang sesuai dengan siswa. Untuk itu perlu ada kerjasama oleh banyak pihak, baik itu dari pihak badan pemerintah, daerah, masyarakat Indonesia keseluruhannya, terutama oleh Badan Pendidikan Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Perlu meninjau serta mempertimbangkan manfaat dari pemberian pendidikan multikulturalisme di dalam pendidikan. Melihat dari masyarakat Indonesia yang masih banyak belum memahami pengertian multikulturalisme, tujuan yang disampaikan dari sosial masyarakat Indonesia melihat dampak yang akan hadir di dalam masyarakat setelah diadakan pendidikan multikulturalisme di sekolah. Dalam hal ini setidaknya terdapat 3 tujuan yang diadakan pendidikan multikulturalisme ini. Pertama adalah membuat perubahan sosial di masyarakat. Perlu diakui bahwa masyarakat Indonesia masih belum bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia pantas disebut sebagai masyarakat majemuk. Di sini para siswa diajarkan mengenai pengertian dan pemahaman mengenai multikultural di masyarakat. Lalu dalam pemahaman ini membentuk individu yang menyadari keadaan sosial yang beragama dalam artian kebudayaan, agama dan lain sebagainya. Begitu menyadari realitas sosial ini, siswa dapat memahami bahwa
dinamika masyarakat yang terjadi di kehidupan, terdapat banyak permasalahan-permasalahan menyangkut mengenai perbedaan dan kebudayaan ini. Untuk itu peran dari siswa dapat membawa perubahan dengan memberikan kestabilan di masyarakat. Kita lihat seperti dalam berbagai kasus-kasus seperti kasus rasial yang menyangkut permasalahan di Indonesia. Siswa diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa masyarakat agar dapat mencapai kestabilan sosial. Kedua adalah mengenai pendidikan multikulturalisme yang dapat menjadi bentuk dari pengendalian sosial di masyarakat. Hal ini dapat diteruskan mengenai siswa yang menjadi agen perubahan di masyarakat. Ketiga, berhubungan mengenai persatuan yang ada di masyarakat, integrasi yang dapat memberikan rasa persatuan di antaranya perbedaan yang ada. Dalam hal ini integrasi adalah bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikulturalisme, yang berarti menciptakan keadaan sosial di mana masyarakat yang ada latar belakang yang berbeda dapat menyatu ras atas dasar perbedaan itu sendiri. Tujuan ini berhubungan dengan tujuan sebelumnya, di mana fungsi dari perubahan untuk membentuk pengendalian sosial di masyarakat, sehingga dapat mencapai integrasi untuk menciptakan masyarakat multikultural menuju masyarakat multikulturalisme. Kiranya kita bersama telah mendiskusikan mengenai beberapa bagaimana pentingnya diadakannya pendidikan multikultural di Indonesia. Kita pun dapat mengacu dan pada kebersamaan antara masyarakat, membangun integrasi sosial dalam masyarakat bernegara di Indonesia. Makanya akan bijak jika masyarakat sekalipun didasarkan pada persamaan identitas, namun persatuan yang dibentuk karena keragaman dan perbedaan, sebuah persatuan yang tidak memandang kesamaan sebagai dasarnya, namun perbedaan sebagai sumber. Untuk itu saya selalu menginginkan seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu layaknya semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulan, pendidikan multikultural di Indonesia adalah pendidikan yang mengakui adanya keragaman dan menghendaki penghormatan serta kesederajatan manusia dari manapun dia datang dan berbudaya dari manapun. Pendidikan multikultural merupakan solusi untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik disebabkan adanya keragaman budaya, ras, etnik, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan pemikiran siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keragaman. Untuk itu, sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan, terutama pada peserta didik, agar memiliki kesepakatan dalam menghadapi gejala dan masalah sosial pada perbedaan. Hal ini dapat diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. Pendidikan agama dalam pembelajaran materi sejarah kebudayaan, sikap toleransi terhadap sesama manusia, serta menciptakan rasa nuansa hidup berkeadilan kepada peserta didik. Saran berdasarkan kajian teori dan penelitian tentang pendidikan multikultural pada materi pendidikan, penulis memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman dalam pembahasan tersebut. Dengan demikian, penulis memberikan substansi pemikiran berupa saran sebagai berikut. Untuk mendidik, yang bertugas sebagai seorang guru yang mendidik serta memberi solusi kepada siswa meningkatkan kualitas dalam pendidikan, maka dalam pembelajarannya hendaknya mendidik lebih memperhatikan kehidupan realitas sosial. Semestinya tidak akan luput dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam peserta didik yang menjadi amanah untuk diarahkan dan dibimbing agar mampu menghadapi serta menyikapi keadaan yang ada, sehingga peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta berakhlak mulia dengan berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu juga sama halnya juga dengan lembaga pendidikan
sebagai ruang atau sarana dalam proses pendidikan, sebagaimana mendukung dan membantu kelancaran program-program yang dirancangkan sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk peserta didik sebagai sarana utama dalam proses pendidikan, peserta didik hendaknya dapat belajar dengan lebih sungguh-sungguh, karena keberhasilan pendidikan mampu serta memberi siap menghadapi kondisi masyarakat yang menjadi lebih baik di sekitar.